Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman tanfa'una bihi. Allahumma arzuqna al-ikhlas fil qawli wal amal. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa walidayhim wa limasyayikhina wa lil muslimina wal muslimat innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma 'adza minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amalin wa na'udzu bika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amalin wa nas'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu lana khaira. Jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah, alhamdulillah tahaddus bi nikmatillah, masih Allah berikan kita kesempatan, masih Allah berikan kita kesehatan dan berbagai macam nikmat yang tidak bisa kita sebut dan hitung. Tentunya kita tentu senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah dengan lisan kita dan hati kita, dan juga kita wujudkan bentuk rasa syukur kita itu untuk menambah kita ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah hadirnya kita di masjid ini. Di samping itu juga kita tentunya selalu sebagai pengingat diri dan antum semua, semoga keberadaan kita di masjid ini ikhlas karena Allah, karena ada 4 hal yang kita dapatkan di dalam masjid seperti ini. Kita mengkaji kitabullah, mengkaji sunnah Rasulullah SAW, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu dari rumah-rumah Allah, yaitu di masjid-masjid Allah. Apa yang mereka lakukan? Yatluna kitaballah, mereka membaca kitabullah, mereka membaca Al-Quran, mereka membaca sunnah dan hadis-hadis Rasulullah SAW, mereka mendirasakannya, mereka mempelajarinya, mereka mentadaburinya, berusaha memahaminya dan akan mengamalkan tentunya. Tidaklah melakukan itu semua kecuali apa? Akan turun pada mereka ketenangan, akan diliput oleh rahmat, akan dinaungi, dituntun malaikat dengan sayap-sayapnya, dan mereka akan disebut-sebut, dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan malaikat yang di atas langit sana di sisinya Subhanahu wa taala. Baik jemaah, kita lanjutkan, yaitu sampai pada hadis yang ke-65. Nah, qala al-muallif ay qala asy-syekh rahimahullahu taala dari kitab Tawdihul Ahkam ini, hadis yang ke-65. Pekan yang lalu sudah kita bacakan, ya tidak mengapa kita baca ulang lagi agar kita lebih memahami betul dalil daripada tentang masalah nawaqidul wudu ini, itu tentang masalah buang gas. Yaitu wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an
fa ashkala alaihi akhraja minhu am syai'un am la fala yakhrujanna minal masjidi hatta yasma'a sautan aw yajida rihan, akhrajahu Muslim. Artinya, jika salah seorang dari kalian mendapatkan sesuatu di perutnya, fa ashkala alaihi, dia ragu, dia tidak tahu apakah itu keluar atau tidak, apakah keluar pada dirinya gas tersebut atau tidak, maka Rasulullah katakan fala yakhrujanna minal masjid, jangan sekali-kali dia keluar dari masjid. Artinya jangan dia batalkan sholatnya kalau dia lagi sholat, atau jangan kalau dia lagi berada di masjid tapi dia tidak sholat, jadi jangan dia keluar dari masjid. Maksudnya tidak menganggap itu sebagai sudah batal wudunya sampai dia mendengar suara bunyi daripada gas tersebut atau dia dapatkan atau cium baunya. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Muslim. Ya, sudah sampai pada beberapa hal faedah kita sebutkan kemarin, ma yukhadhu minal hadis. Jadi apa kita ambil faedah dari hadis ini? Nah, kita sampai pada hadis faedah yang keempat sekarang, yaitu berkata al-muallif atau asy-syarih, yaitu yang mensyarah daripada hadis ini, yaitu Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam rahimahullah taala. Jadi idza khuyila ila insan annahu kharaja minhu syai'un naqidun lil wudu wa ashkala alaihi akhraja minhu syai'un am la fal aslu buqa'u taharatihi fala yubtilu wudu'uhu. Jadi jamaah sekalian, apabila dikhayalkan, jadi terkhayal atau maksudnya terbayang pada seseorang manusia, apabila keluar dari perutnya itu, yang itu adalah keluar membatalkan wudu, maka dia ragu, jadi sulit dia tentukan, dia rasa keluar atau tidak dan seterusnya. Nah, apakah keluar tidak atau tidak, maka hukum asalnya itu adalah tetap dia dalam keadaan suci, ya, maka tidak ada yang bisa membatalkan wudunya. Nah, jadi juga wala yang fatilu min salatihi. Jadi jangan sampai dia berpaling keluar dari salatnya hatta yatayaqqana, sampai dia benar-benar yakin bahwasanya telah keluar ya gas tersebut dari dirinya. Jadi karena apa? Sebagai kaidah kemarin sudah kita sampaikan, li'annal yaqina la yazulu bisyak. Karena keyakinan itu tidak bisa dihilangkan atau tidak bisa hilang karena keraguan, hal yang meragukan. Jadi kita tetap yakin bahwa kita masih dalam keadaan suci. Nah, bahkan jemaah, waqad bawwabal Bukhari, bahkan Imam Bukhari telah menulis kitab, membuat satu bab khusus tentang masalah ini dalam kitab beliau Al-Jami' As-Shahih, itu bahwasanya apa? Rahimahullah, di hadis dengan tulisan beliau dalam kitab itu bab la yatawadda'u minasyakki hatta yastaiqin. Jadi jangan jadi la yatawadda'u, jadi tidak kita berwudu karena sebab kita masih ragu sampai kita yakin. Ya, jadi yakin sudah batal wudu itu. Nah, jadi itu berikutnya. Jadi biasanya sesungguhnya yang keluar gas yang keluar dari dubur itu dengan suara atau juga tanpa suara. Ya, jadi gas keluar itu biasanya ada suaranya atau kadang-kadang tanpa suara. Makanya disebut Rasulullah SAW hatta yasma'a sautan au yajida rihan. Jadi sampai dia dengar keluarnya atau dia rasakan baunya. Ya, jadi gitu. Jadi tentunya dimaksud dengan didengarkan suara ini artinya jadi dia atau juga didapatkan bau dalam hadis tadi itu maksudnya adalah apa dari hal itu, karena jadi kita yakin tentang hal itu jadinya. Jadi pasti yakin bahwa itu sudah keluar ini gas ini. Jadi kita dengar baunya atau kita dengar suaranya atau kita cium baunya. Jadi yakin sudah kita bahwa itu batal wudu kita. Jadi seperti itu. Nah, karena memang ini kenapa dikhususkan dua ini? Jadi sampai dia dengar suara atau dia cium bau. Karena umumnya ini yang terjadi kalau kita ada bunyi kruk-kruk gitu dalam perut kita, takar-kar itu dalam bahasa Arab itu, jadi sampai dia gemerutuk gitu atau bunyi di dalam perut kita. Ya, jadi seperti itu. Nah ini juga jemaah. Nah subhanallah, bahkan ini Asy-Syarih yang mensyarah dari hadis ini dari kitab ini, beliau kata seperti ini, tahrimul insirafi minas sholati li ghairi sababin bayyin. Jadi haramnya kita berpaling dari sholat itu ya tanpa sebab yang jelas. Nah ini juga tentunya jemaah mimbab faedah juga. Jadi tidak boleh kita kalau sudah sholat itu berpaling gitu, kata keluar batalkan sholat itu kecuali dengan sebab yang jelas.
ya sebab yang syar'i tentunya. Ya bisa salah satu dengan batalnya wudhu, atau mungkin ada sesuatu yang darurat yang harus kita lakukan dan sebagainya. Nah itu tidak boleh, jadi kita tidak boleh batalkan sholat itu. Jadi tahrimul insiraf minas sholat li ghairi sababin bayyin. Jadi tidak boleh jemaah sekalian. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita tidak boleh berpaling dari sholat itu kecuali ada sebab-sebab yang jelas dan syar'i tentunya. Nah, baik, barakallahu fikum. Kita lanjutkan pada hadis yang ke-66. Nah, wa an Talqin bin Ali radhiyallahu anhu qala rajulun masastu dzakari au qala rajulu yamassu dzakarahu fi shalah a'alaihi alwudu faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam la innama huwa bid'atun minka akhrajahul khamsah wa sahahu Ibnu Hibban wa qala Ibnu Al-Madini na'am Abu Muhammad bin Abi salah satu guru Imam Bukhari huwa ahsanu min hadisi Bashrah. Nah, derajat hadis ini hadisnya sahih. Jadi dari seorang dari Talq bin Ali radhiyallahu anhu. Jadi Talq bin Ali radhiyallahu anhu, dari sahabat Talq bin Ali, dia berkata seorang laki-laki, jadi saya menyentuh zakar saya. Ya sudah tahu maklum zakar, ya dia ada kemaluan. Dia berkata gini, seorang laki-laki menyentuh kemaluan di dalam sholatnya, apakah dia wajib atas untuk berwudu? Ya, jadi seperti itu. Maka faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la innama huwa bid'atun minka. Jadi tidak batal wudunya. Jadi tidak dia wajib berwudu, karena itu adalah sebagian dari bagian dari tubuhmu. Jadi bagian dari tubuhmu. Ya, jadi seperti itu jemaah. Jadi nanti ada agak sedikit banyak pembahasannya tentang hari nanti insyaallah pada hadis berikutnya. Jadi apakah menyentuh zakar itu membatalkan wudu atau tidak? Ya. Nah, ini berdasarkan hadis ini, hadisnya sahih, disahihkan oleh para ulama, derajatnya sahih. Bahwasanya itu beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam tidak dia wajib berwudu, karena dia sesungguhnya zakar itu adalah bagian dari anggota badanmu. Jadi bagian dari badanmu. Ya. Innama huwa bad'atun minka. Jadi sebagian dari anggota tubuh atau sebagian dari bagian dari tubuhmu. Nah, jadi seperti itu. Adapun nanti ada dibahas di kitab fikih Syafi'i itu, kalau ulama bermadzhab Syafi'i mereka mengatakan membatalkan wudu. Nanti hanya diperluas lagi dengan sah atau tidak, ini dunal hail apa tidak gitu, apakah dihalangi atau penghalang atau tidak dan sebagainya. Ini umum. Jadi hadis ini dijelaskan jadi seperti itu. Karena salah satu jemaah harus kita paham juga dalam kaidah dalam belajar fikih ini, ada kaidah yang untuk selalu kita ingat, misalnya takhirul bayan an waqtil hajah la yajuz. Jadi mengakhirkan penjelasan pada saat dibutuhkan itu tidak boleh. Jadi semuanya akan sudah dijelaskan. Jadi kalau yang tidak ada penjelasan itu, ya kita seperti itu disampaikannya. Jadi kita menerima seperti itu. Jadi tidak kita terlalu tawassul dalam hal ini. Jadi kita ini seperti Rasulullah, itulah kita kerjakan. Kecuali nanti ada jelaskan, ada qarinah yang lain dijelaskan dalam hadis-hadis yang lain. Karena ada juga sekaidah dalam belajar ilmu hadis itu jemaah yang ana dapatkan dulu bahwasanya al hadis idza lam tujma' turuquhu lam yatabayyan ma'nahu. Jadi suatu hadis yang dengan makna atau tema yang sama, apabila belum disumpulkan seluruh jalan-jalan periwayatan hadis itu, dari hadis ini dari sini dari pulang-pulang itu, maka tidak akan bisa jelas makna dari sebenarnya dari hadis itu. Karena kadang hadis yang sepotong dijelaskan dari hadis yang lain dan seterusnya. Jadi setelah dikumpulkan semua itu dulu, baru kita akan pahami makna daripada hadis-hadis tersebut yang sebenarnya. Ya, nah begitu. Allahu a'lam bishawab. Jadi seperti itu ada kaidahnya para ulama hadis. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini di sana kita ambil dulu mufradatul hadis biar lebih jelas. Bahasa ini masastu zakari, artinya masastuhu masan min babi qatala wa ma'nahu afdaitu bi yadai. Jadi aku memegangnya atau aku menyentuh dengan tanganku. Jadi a'alaihi, jadi hamzatul istifham ini a'alaihi, jadi apakah wajib atau berwudu? Ya, jadi seperti itu. Nah, ini juga
dikatakan dalam dijelaskan. Jadi innama huwa bad'atun minka. Jadi hanya saja itu adalah sebagian dari badanmu. Jadi ta'lil li adami wujubil wudu min masjid dzakari. Ini adalah ilat atau sebab atau alasan kenapa kita tidak wajib berwudu tatkala kita menyentuh dengan tangan kita zakar kita. Yaitu karena memang itu kata Rasulullah, itu adalah sebagian dari badanmu, ya, sebagian dari badanmu. Innama hiya bad'atun minka. Jadi ta'lil ini adalah merupakan alasan atau ilat atau sebab atau alasan tidak wajibnya berwudu karena kita menyentuh zakar kita. Nah, jadi seperti itu. Jadi innama ini tentunya adalah harfut taukid. Jadi innama jadi dia harfut taukid. Jadi hanya saja, jadi itu hanya adalah bagian dari badanmu. Nah, ini bad'atun atau bid'atun bil fathi wal ba' wal mawahhad ini. Nah, itu maknanya ini adalah ya itu adalah sepotong dagang di sini jangan ini hiya qit'atun minal lahmi wa ghairi. Jadi dia adalah sepotong daging yang pada bagian kita ini bagian dari badan itu ya. Jadi sepotong mungkin jari atau kaki dan sebagainya termasuk juga zakar kita. Nah, jadi ay minka min jasadika. Misalnya ini yang dijelaskan juga, jadi seperti tangan ya atau kaki dan sebagainya ya, atau telapak tangan itu adalah bagian dari sebagian dari anggota badan kita atau bagian dari tubuh kita. Nah, jadi seperti itu. Nah, kita lanjutkan lagi. Wa an Bashrah. Nah, ini ada hadis yang tadi hadis yang kelihatannya bertentangan. Nah, wa an Bashrah binti Safwan radhiyallahu anha. Jadi ini putranya Safwan. Anna Rasulullah SAW qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man massa dzakarahu falyatawadda. Akhrajahu al-khamsah wa sahahu at-Tirmidzi wa Ibnu Hibban wa qala al-Bukhari huwa asahhu sayyin fi hadzal bab. Nah, sekarang ada seolah terjadi pertentangan hadis ini jemaah. Jadi tadi ada hadis juga sahih oleh para ulama bahasanya itu tidak wajib tadi berwudu, itu adalah bagian dari dirinya. Sebenarnya di dalam hadis yang lain juga bahasa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menyentuh zakarnya maka hendaklah dia berwudu. Ya, ini hadis sahih. Akhrajahu Abu Dawud, At-Tirmidzi, wa Nasa'i, wa Ibnu Majah, wa Ahmad, wa sahahu As-Albani fi Sahih al-Jami. Bahkan juga di sini dijelaskan wa qala al-Bukhari huwa asahhu syai'in fi hadzal bab. Nah, ini yang kata Imam Bukhari Amirul Mu'minin fil hadis jamaah bahwasanya adalah hadis yang paling sahih dalam masalah bab pembatal wudu tentang masalah menyentuh zakar dengan tangan. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini ada subhanallah, jadi ditarjih ini yakfi fi tarjih hadis basra ala hadis talq. Jadi ana hadis talq lam yakhrujuhu shaykhan. Nah, ini jadi setelah dipakai kita masalah tarjih jamaah, kalau di rojih yang paling tarjih itu adalah hadis isi Bashrah ini. Bahasanya barang siapa yang menyentuh zakarnya hendaklah dia berwudu. Ya. Nah, ulama lain ya, seperti tadi yang berpendapat yang tidak berwudu, nanti di situ ada sedikit mabsud, jadi ada di pembahasan lebih luas, jadi tentang bagaimana tadi ya, apakah menyentuh dengan sahwa dan tidak dan sebagainya. Nah, dulu pernah juga ana diskusikan dengan salah seorang ustaz. Jadi bahasanya di antara yang bisa kita ambil hikmah aja jamaah, yaitu sekarang ini yang dilakukan yang menjadi fitnah juga atau ujian bagi sebagian pemuda kaum muslimin, yaitu adatus sirriyah itu. Ya, jadi kalau dilihat dari ini, ana secara pribadi jamaah, jadi lebih cenderung kepada dia wajib berwudu. Jadi untuk menghindari, yaitu tadi adatus sirriyah itu ya, atau mungkin bahasa lugasnya zaman sekarang ya onani itu. Jadi untuk mencegah anak-anak kaum muslimin gitu tuh untuk melakukan hal seperti itu. Jadi makanya kita lebih cenderung, dan memang subhanallah lebih sahih, Imam Bukhari sendiri lebih mensahihkan, lebih cenderung pada hadis yang ini. Bahasanya barang siapa memegang zakarnya maka hendaklah dia berwudu. Jadi batal wudunya. Jadi seperti itu. Karena di antara hikmahnya Allahu a'lam bissawab. Jadi adalah untuk mencegah kaum muslim itu tidak bermudah-mudahan untuk memegang zakar, sehingga nanti insyaallah taala ya kita ingatkan anak-anak kita dan seterusnya itu bahwasanya tidak boleh memegang itu karena itu akan membatalkan wudu, sehingga mudah dengan itu akan tercegah darinya untuk melakukan hal-hal yang melanggar syariat tadi ya, itu atau istilah dalam bahasa itu adatus sirriyatnya
perbuatan rahasia atau kebiasaan yang rahasia dalam artian yaitu ya masturbasi atau onani itu, maka itu hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya. Nah, jadi seperti itu. Barakallahu fikum, mudah-mudahan dengan sedikit ini bermanfaat buat kita. Insyaallah kita akan pada pertemuan berikut, atau masih bisa, mungkin masih ada waktu nih. Masih ada berapa menit lagi? Ya? Oh, 10 menit lagi. Ya, mudah-mudahan ini biar bisa kita pahami. Nah, sekarang yang bisa bagaimana kita mayukhadhu minal hadisain. Nah, bagaimana kesimpulan yang kita ambil dari dua hadis yang seolah bertentangan ini. Nah, di sini dikatakan al hadisani sahihan. Jadi kedua hadis ini sahih jamaah sekalian. Jadi kedua hadis ini sahih. Ya, wa minhuma amkanal jam. Jadi dari kedua hadis ini dimungkin kita untuk menjamaknya. Wa i'mal, yani wa i'maluhuma, jadi kita mengamalkan duanya, fa huwa aula min isqati ahadima bil akhar. Ini lebih utama, tentu lebih aula daripada kita meninggalkan atau kita menggugurkan satu dengan lain yang lainnya, karena sepertinya bertentangan. Maka kita menjamaknya. Nah, ini ada jelaskan di sini. Subhanallah jemaah. Sekarang hadis tal, jadi hadis yang pertama tadi yadullu ala anna massa dzakari la yanqudul wudu. Wa qad allalahu sallallahu alaihi wasallam biqauli inna wa huwa bad'atun minka wal ba'dani qit'atun min ainam. Jadi hadis dari Talq bin Ali tadi itu bahasanya itu menunjukkan bahasanya menyentuh zakar itu membatalkan wudu. Tidak membatalkan wudu apa? Tidak membatalkan wudu. Wa qad allalahu sallallahu alaihi wasallam, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan ilat atau sebabnya bahasanya karena itu adalah sebagian dari badan kita. Nah, adapun hadis Basyrah yadullu ala anna massa dzakar yang qudul wudu. Sedangkan hadis Basyrah ini menunjukkan bahasanya menyentuh zakar itu membatalkan wudu. Al afdal ma yajma'u bainal hadisaini bi ahadi thariqah. Jadi yang paling utama yaitu dengan kita menjamak kedua hadis ini ya dengan salah satu seperti ini. Dari satu cara seperti ini thariqahnya, yaitu pertama annahu yanqudul wudu'a idza massahu bila ha'ilin. Jadi bahwasanya menyentuh tangan menyentuh zakar itu akan membatalkan wudu apabila disentuhnya tanpa penghalang. Ya, jadi tanpa penghalang. Jadi kalau ada penghalang misalnya baju kita kah atau sarung kah atau ya apa saja, mungkin celana sebagainya, mungkin gatal atau apa bisa gitu. Nah, kalau kita begitu tuh tidak membatalkan wudu. Ya, tidak membatalkan wudu. Ya. Fa in massahu bihailin lam yanqud. Jadi apabila dia menyentuhnya dengan yang ada lapisan atau ada penghalangnya gitu, maka tidak membatalkan wudu. Nah, ini tentunya sebagian tadi. Oh, subhanallah. Ya tadi sudah kita sampaikan juga ya. Baik, wa yu'idhu hadzal qaul riwayatu ar-rajul yamusu dzakara fi shalah fa shalatu laysat mahallul limasil farji bila ha'ilin. Nah, karena yang apa jemaah, ada riwayat juga yang menunjukkan ini bahwasanya ada seseorang menyentuh zakar dalam salat. Nah, padahal sebenarnya sholat itu kan bukan tempatnya untuk kita memegang zakat dan sebagainya. Jadi bukan tempatnya tentunya. Karena kita sudah dalam keadaan bersih, ya sudah berwudu dan sebagainya, bahkan mungkin mandi, maka memang bukan tempatnya harusnya kita menyentuh hal-hal yang tidak seharusnya disentuh seperti itu. Ya, atau yang kedua juga caranya gimana ini ya. Jadi ini tadi jelaskan subhanallah ya, sudah ada ya. Jadi apabila ada menyentuh dengan syahwat itu maka membatalkan wudu. Ya, jadi masalah biduniha lah yang jadi adapun kalau kita sentuh dari kadang-kadang tidak sengaja atau apa gitu, misal gini jamaah yang bisa anda dapatkan gambaran, misal kalau kita berwudu di kamar mandi lagi mandi janabah itu kan kita berwudu, itu juga bisa langsung dipakai untuk kita wudu, tidak perlu berwudu lagi. Jadi mungkin tidak sengaja kita menyentuh dengan tangan kita atau punggung tangan kita, bukan karena syahwat, maka insya Allah tidak membatalkan wudu. Ya, dulu anak pernah tanya guru anak, jadi bahasanya bagaimana kalau kita kan kita memakai sabun tatkala kita mandi misalnya kayak gitu. Nah, caranya beliau kan diberikan penjelasan, caranya kita sabun dahulu, pakai sabun itu daerah kubul dan dubur kita, terus kita cuci itu. Jadi pakai dulu itu sehingga nanti tidak perlu menyabun lagi yang ada daerah area dekat kubul dan dubur itu. Jadi tidak perlu kita sentuh lagi nanti. Nah, gitu salah satu kiatnya.
Nah, jadi seperti itu jemaah. Nah, jadi seperti itu. Jadi al-muhim jemaah. Nah, ini ada ini. Subhanallah. Jadi itu salah teknik. Jadi hamada masa min adi. Jadi kalau itu sesuatu yang tidak sengaja dan sebagainya, maka ya itu tidak lam yusahibhu sahwatun, tidak diikuti dengan sahwat kita utus tadi. Makanya itu subhanallah tidak dengan sahwat ya, karena dengan adat syariah itu tadi, maka tidak batalkan wudu insyaallah. Jadi itu penjelasan para ulama. Jadi seperti itu. Bidun disahwatin wa hadza kharijul muntafin. Jadi wa amma idza sahih, adapun diikut dengan syahwat itu tadi dengan keadaan yang kita sudah sebutkan tadi, maka tentu akan membatalkan wudu. Nah, itulah di antara hikmah kata para ulama, karena memang untuk menjaga daripada melindungi kaum muslimin dari ya kebiasaan-kebiasaan yang melanggar syariat itu tadi. Allah taala alam. Demikian mungkin bisa ana sampaikan. Ya, bahwa anam jadi seperti itu jemaah sekalian, mudah-mudahan kita bisa pahami apa yang disampaikan. Jadi ada ulangi, jadi ternyata itu oleh para ulama sudah disampaikan, bahasanya hikmahnya diantara adalah agar menjaga kita ya kaum muslimin, ya anak-anak muda kaum muslimin untuk terjatuh dalam perbuatan yang terlarang dalam agama seperti tadi. Allah taala alam bisawab. Demikian mungkin Anda sampaikan. Mungkin nanti kalau pertanyaan boleh nanti insyaallah. Naktafi bihadzal qadar wa nakhtatim darsana bidu'a kafatul majlis. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibat dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.